وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برضا الله تعالى ولتفي البلايا ولمصنف بهذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Babu istighbabil qomisi. Berikutnya bagaimana pakaian Nabi. Lanjut. An Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbas siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Salamah telah berkata, dulu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baju adalah qamis. Qamis. Al-qamis, nah menurut Ibnu Jarir, saubun mukhayyatun bikumaini ghairu mufarraji yalbisu tahta thiyabi. Nah ini Pak. Nah menurut Ibnu Jarir, definisi qamis itu adalah baju yang dijahit, yang mana lengannya itu sampai kumawain, ya, kumawain sampai pergelangan saja. Ghairu mufarrijin, ya, ghairu mufarrijin yalbisu tahta siyabi, dan dia bukan sebagai outer, ya, bukan sebagai outer. Arti ini dia bukan fungsi sebagai baju dalam, tapi sebagai baju luar. Itu begitu. Hanya itu sebenarnya definisi. Ada beberapa yang lain. Wa fil qamus wa la yakunu illa minal qatni wa amas sawaf hala. Kalau di dalam kamus kebanyakan tidak ada dari qamis kecuali dari katun. Wa amal sawaf hala, kalau linen itu tidak termasuk dalam kategori qamis. Ini dalam tata bahasa nggih. Masya Allah. Waqila wa ka'anna hasrohu lil ghalib. Jadi itu kebanyakan. Jadi kebanyakan bahannya itu dari katun, dan dia adalah bukan dari bahan yang lain, itu kebanyakan. Oke. Jadi nak di bahasa Indonesia ini jadi gamis. Nah, aslinya bahasa Arab qamis. Qaf mim shad, qamis. Di sini juga tidak ada bahasan, Pak. Napa gula niki gawe niki napa mboten? Niku mboten enten pembahasan ya. Makanya kalau jenengan buka kamus ditulis al-qamis gitu, jenengan goleki niku
Bahkan kemeja itu juga disebut sebagai komis. Kalau di Arab sana kalau beli komis itu ya kemeja. Dan kan bisa lihat kalau di negeri-negeri sana itu justru baju-baju yang kayak kita menyebut sebagai komis, baju takwo ala kita itu di sana agak jarang. Yang ada adalah bentuk-bentuk Pakistan, ya, bentuk-bentuk Pakistan yang memanjang seperti itu. Itulah sebetulnya komis ala sana. Nah, definisi sekarang komis itu jadi umum kalau di Saudi itu termasuk komis itu adalah baju hem. Baju hem itu juga termasuk kategori komis. Sing penting lengene niku tekan pergelangan orang lewati niki. Sing penting niku. Terus sebetulnya ada lagi ketentuan adalah pakaian itu yang tidak ngecap tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Niki nggih, terutama hati-hati niki. Biasane napa niku namine nak sepedaan, biasane klambine celone kabeh ngepres kabeh. Makane di dalam beberapa hadis diterangkan nanti hari kiamat banyak orang berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Ya karena full press body. Itu disebut kalau orang berpakaian full press body itu seperti tidak berpakaian. Tolong nggih, halo-halo Bapak-bapak. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Makanya baju itu yang longgar, nggih. Nah, arek-arek kok sih seneng gawe iku ya alon-alon ya. Nanti dirubah. Ojo nggawe kelambi full press body, baik laki-laki terutama perempuan. Nah, perempuan full press body Pak, wah wis. Niku dhewe dosa, wong sing nyawang dosa kabeh. Jadi tenggene hadis, siapa yang dia menjadikan orang lain menyebabkan berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan setoran dosanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'ilihi wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ujurun min atharihi. Niki Pak, siapa yang dia membuat contoh kebaikan diikuti orang, maka semua pahala orang yang mengikuti akan disetorkan oleh Allah kepadanya kalau kebaikan, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal baik tadi. Demikian sebaliknya, kalau dia beramal buruk, maka semua orang yang mengikuti keburukannya, semua orang yang berbuat dosa, itu dosanya akan disetorkan kepada dia. Makanya nak gawe kelambi merit kabeh wong dosane wong nyawang niku mengke diwehne sing gawe kelambi merit niku wow wis metu ora oleh wah karo wong akhire tambah oleh dosa. Nah, pamane bulan Ramadan nggih mane gawe kelambi sing longgar mawon. Nak wong lanang minimumnya longgar ya antara pusar sama lutut, itu minimumnya yang antara pusar sampai lutut usahakan longgar. Dan itu ngoten, niku minimum. Tapi yang terbaik tetap ya menutupi anggota tubuhnya, jangan kelihatan bodinya. Itu yang terbaik di sisi Allah, di sisi baginda Nabi SAW. Dan kemarin baginda Nabi memberi di dalam hadis yang kemarin atau kisah yang kemarin, boleh lengene yang ngepres, lengene tok ngepres boleh ya, sampai Nabi kesulitan untuk menyilakno, akhirnya dari bawah dibuka jubahe, tangannya dikeluarkan untuk ambil air wudu. Dan kemarin sudah disampaikan kalau lengannya itu mencetet
atau pres, tolong diperhatikan ketika wudhu. Pastikan ketika wudhu sikunya terbasuh air. Kalau tidak, maka tidak sah. Wudhu gak sah, sholat dadi gak sah. Nyuntulung niki diperhatikan betul-betul. Makanya yang paling enak gini memang Nabi memang biasa. Dulu Nabi memakai jubah seperti itu, kadang-kadang lengannya pres. Tapi yang sering Nabi adalah lengannya al-ausa fi kumawain. Jadi Nabi biasa seneng yang di sini lengannya ini longgar. Nah ini memang betul. Nah wudhu enak Pak kayak nyelaknya dan langsung nanti Pak sampai di siku. Ngoten nggih. Pak Ibu nggih ngoten nggih, terutama ibu-ibu sing longgar mawon nggih. Klambi aja mecethet-mecethet. Ibu mecethet oleh klambi ini, tapi ning jero kamar ae jarene pamingan. Jadi Pak robot apa novel wis gak usah ae. Pak isu-isu tambah ngeten. Pun lanjut nggih. Niki insyaallah Ramadan gak sah dawa-dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asma tahrimu isbalus syai' min dzalika ala sabil khuyala niki. An Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kana qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rasghi niki Pak. Dari Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha berkata, dulu komisnya Rasulullah SAW itu sampai pergelangan tangan. Dan ini kalau lebih dari ini termasuk dalam kategori khuyala ya. Ini juga isbal. Hari ini kan orang yang dikatakan isbal itu kalau menutup mata kaki. Padahal kalau lengannya sampai nutup sini itu juga isbal. Makanya tangan ini telapak tangan jangan tertutup. Nanti ada catatan ya. Tapi ini adalah untuk laki-laki. Sekali lagi, larangan isbal itu hanya untuk laki-laki. Tak baleni meneh. Larangan isbal itu hanya untuk laki-laki. Soalnya sering ini gak dijelasin ini. Nanti kita lihat hadisnya. Satu hadis lagi, ini tangan juga ternyata tidak boleh isbal. Makanya jenengan nak lengan ini dawa kedawan lingkisan. Ojo sampai nutup mriki nggih. Niku ngoten. Jadi Nabi dulu komisnya sampai di pergelangan tangan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jara thawbahu khuyala lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya Rasulullah inna izari yastarhi illa anta ahadahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mayyaf'alul khuyala. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melembrehkan bajunya karena sombong melebihi mata kaki, maka Allah tidak melihat kepadanya dengan pandangan rahmat di akhirat. Ingat, ini bagi laki-laki, siapa yang bajunya melewati mata kaki karena sombong, maka Allah tidak memandang dia di hari kiamat dengan pandangan rahmat, tapi dipandang dengan pandangan murkanya Allah. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku ini sering melotrok ke bawah. Kenapa? Ila anta ahadahu. Jadi ya Rasul, sarung saya itu sering melewati mata kaki. Wis tak unjukno melorot meneh. Niki ngendikane Pak riwayat Abu Bakar niku kuru awake. Makanya niki sing kuru-kuru kaya Abu Bakar.
Awake kuru, begitu sarung niku nak kuru Pak, di bebet ning ngoten ya mlotrok neh. Bebetne mlotrok neh. Ila anta ahadahu, kecuali ya Rasul kalau sarung ini tak seret ditali sampai sing kenceng lagi iso. Maka Nabi bersabda, faqala lahu Rasulullah SAW, innaka lasta mimman yaf'alul khuyala, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Jadi kamu melontroke sarung di bawah mata kaki ini, kamu bukan karena sombong, makanya tidak apa-apa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Niki ada dua hal Pak. Satu adalah melembrehkan sarung trono sampai di bawah mata kaki. Yang kedua adalah sombong. Dua poin ini ada di sini. Makanya nanti ulama pasti ikhtilaf. Nggih, ojo gegeran. Iku sing di bawah mata kaki neraka ya urung tentu. Soalnya Abu Bakar ya sering lembeh di bawah mata kaki, dan Nabi katakan dia tidak termasuk orang yang isbal, orang yang khuyala. Makanya nek enek wong kok tertutup mata kaki nih, ojo dituding iku sombong, ojo dituding iku karo Gusti Allah gak didelok dengan pandangan rahmat, tidak. Apalagi kalau di tempat kita, di negeri kita itu Pak, itu orang nggak ada apa namanya, bukan indikasi kesombongan lewat itu memang. Makanya monggo silahkan, mau di atas mata kaki, di bawah mata kaki, monggo, gak ada masalah. Cuma hati kita sebetulnya Pak, walaupun di atas mata kaki nak sombong pun, lho niki lho Pak, cuma kalau di bawah, di atas mata kaki pun nak sombong, maka tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Niki yang penting. Bahkan Pak, di dalam hadis yang lain, kalau ada satu titik zarah kesombongan ada pada diri seseorang, haram masuk surga. Makanya ojo sampai awake dhewe som-soman nggih, nomor 1 niku. Kemudian yang kedua Pak, kita memahami hadis ini Pak, kalau bisa memang, ini kalau versi Ibnu Umar sahabat itu, kalau Ibnu Umar itu dia tidak memandang lagi Pak apa itu istilahnya, yang penting kebiasaan Nabi seperti apa, aku ikuti dia. Kenapa? Karena aku cinta sama Nabi. Itu kalau Ibnu Umar begitu. Bahkan sahabat-sahabat dahulu Pak, suatu ketika di musim dingin, Nabi ada di masjid, ini kelambine dilebledeh ngeten Pak. Mungkin Nabi ya lali, mungkin atau gak dikancing no. Bukan Nabi lali Pak, ya kalau lali dari Nabi itu jadi hukum. Artinya kelambi bledeh ngene iki asline ya ora apa-apa. Nah itu terjadi di musim dingin Pak. Nah sahabat lihat Nabi bledeh ngene Pak, maka jamaah itu semua dibledehno Pak. Itu kenapa? Karena sahabat itu mengikuti Nabi karena cinta. Bahkan sampai kadang-kadang di luar akal, bagaimana sahabat-sahabat itu mencontoh kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Yang paling senang mencontoh Nabi itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu, sampai bagaimana tata Nabi rambutnya, sampai cara berjalannya, itu gerak-geriknya itu dicontoh oleh Ibnu Umar radhiyallahu. Bahkan di dalam riwayat Pak, suatu ketika di Masjid Nabawi itu Nabi mengatakan, ijlisu, duduklah kamu. Ada sahabat itu di luar masjid Pak, pas dia itu lagi makani untone. Begitu krungu Nabi, duduklah kamu, ning gone kandange unta ya langsung lungguh. Itu saking cintanya sahabat kepada Nabi. Makanya Pak, kalau kita mau di atas mata kaki, niatnya adalah untuk mencintai Nabi. Itu kalau dia memang jatuh cinta mati sama Nabi, gayane Nabi diikuti kabeh, masya Allah, bagus dia, bagus.
Siapa yang mencintai Nabi, dia termasuk mencintai Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi, siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersamaku. Makanya kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, qila wa may yaba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang ingkar kepadaku dia akan masuk dia adalah orang yang menolak atau enggan masuk surga. Makanya kita contoh Nabi, contoh karena cinta. Niku ngoten. Makanya nek wong celonone cingkrang, wah itu memang sangat cinta. Kita sangat baik. Oh, dia itu memang pecinta Nabi. Lah yang celonone cingkrang nggih ngoten, merasa dirinya itu belum apa-apa, itu yang celonone di bawah, melihat orang yang celonone di bawah, Masya Allah, orang ini seperti Abu Bakar, celonone sampai di bawah mata kaki, tapi hatinya bersih, tidak ada sombong. Mesti ini kudu ngono, ojo diwalik ya. Saat niki dino niki neng YouTube nggone sembarang diwalik Pak. Sing celonone ning cingkrang delok wong celonone ning gone ngisore mata kaki neraka. Ngono ya, Pak. Lah sing ngoten sing celonone ning ngisore mata kaki delok wong celonone cingkrang, oh teroris aja niki. Pun ruwet jaman sakniki. Jo ngoten dibalik mawon. Oh, dia itu bisa celana cingkrang itu karena cintanya kepada Nabi. Dan yang dia memakai celana cingkrang, melihat yang di bawah mata kaki, Masya Allah, dia itu seperti sahabat yang paling hebat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah celana seperti itu, tapi dia luar biasa, hatinya tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikirnya ngoten nggih. Mulane wong niku ning ndi, Pak? Senantiasa positif thinking. Saat ini rusak zaman saat ini Pak, naudzubillah, gara-gara sosmed neng dindi isine sangka buruk. Makanya itu jenengan otak wong Indonesia niku Pak pun otak negatif kabeh. Kula pun bolak-balik ngomong, mayoritas otaknya orang Indonesia otak negatif. Makanya di dalam survei internasional Pak, sopan santun dalam sosial media, ranking Indonesia itu nomor 2 dari bawah. Ranking dunia Indonesia sopan santun di dalam sosial media itu rankingnya, kalau dunia ini nomornya total negara sekitar 250 pinter. Jadi nomor Indonesia sekitar step di paling bawah. Loh kok iso ngoten? Nggih, karena ini bisa dihitung Pak, kata-kata. Kalimat-kalimat negatif dihitung sama Google. Di ranking Pak sak dunia, kelakuane wong Indonesia langsung ketok di dalam sosial media. Makanya ning Indonesia Pak, nak berita negatif niku cukup jangan. Kulo pernah survei ele-elean nggih, nyun sewu survei ele-elean. Niki kan ceramah kulo upload di YouTube. Nah, saya beri judul negatif Pak, iku sing ndelok akeh. Tapi saya beri judul kalimat positif, gak ada sing ndelok Pak. Koyok niki tak gawe judul ya, celana di atas di bawah mata kaki dilaknat Allah atau tidak dipandang oleh Allah. Kan kalimat negatif. Waduh, itu kok sing nyerbu akeh, Pak. Tapi begitu saya buat kalimat positif, itu enggak ono yang ono situk loro. Kenapa? Karena mindset otaknya orang-orang Indonesia mayoritas utuk negatif. Makanya jenengan delok Pak, wis to sembarang ora enek sing bener Pak, salah kabeh Pak. Sing bener rata-rata awake dhewe. Lah niku pun niki sing tadi saya sampaikan itu tadi di bawah mata kaki tadi atau di atas mata kaki, yang sunnah adalah di atas mata kaki. Nah, kalau memang keadaan tertentu nggak memungkinkan dan
terpaksa di bawah mata kaki, yang penting hatinya nggak sombong. Catatan itu yang paling penting. Dan itu bagi laki-laki. Untuk perempuan ini hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, man jara thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, ketika Nabi mengeluarkan hadis tadi, siapa yang menjulurkan kainnya sampai menutup mata kaki karena sombong, Allah tidak memandang kepadanya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Maka Ummu Salamah langsung protes, bukan protes nih, sampai tanya pada Nabi, ya Rasul, bagaimana dengan perempuan? Padahal perempuan kewajibannya adalah menutup aurat. Qala yurkhina shibron, bagi perempuan boleh dilebihkan 1 jengkal. Apa 1 jengkal? Tadi kan di tengah betis sebetulnya. Di atas mata kaki itu sebetulnya di tengah betis atau kurang di bawah sedikit. Lah itu 1 jengkal, Pak. Nabi mengatakan bagi perempuan tambahlah di tengah betis ditambah 1 jengkal. Ditambah 1 jengkal. Ummu Salamah berkata, "Iram tangkashifu aqdamuhunna." Ya Rasul, ditambah 1 jengkal pun ketika kita jalan melangkahkan kaki ini masih terlihat ya Rasul. Maka Nabi bersabda, fayurkhinahu dhira'an la yazid alaihi, maka boleh kamu tambah 1 hasta. Jadi bagi perempuan, Pak, niki di tengah betis niki ditambah 1 hasta. 1 hasta itu sekitar 40 sampai 50 cm. Berarti nopo niki mungkin nglembreh, Pak. Nak wong wedok sing apik niku niki sampai nglembreh tanah. Lho Pak, lak najis. Mungkin ada sing takon ngono, lak najis. Nggih, mboten. Artine nggih nak najis ya kena najis, Pak. Kok nak salat ya aja gawe klambi sing niku, ngoten lho. Artinya ketika kita keluar rumah itu bagus perempuan itu sampai menyentuh tanah, bajunya begitu. Dan nanti kalau sholat ya pakai baju yang lain, itu begitu. Atau kalau dia tidak sampai menyentuh tanah, yang penting perempuan nanti pakai kaos kaki, itu paling aman. Nah, wong wedok niku misalkan ben gak menyentuh tanah, ben gak najis, ya wis bagi perempuan lebih baik pakai kaos kaki. Niku ngoten nggih. Niki bahasan tentang baju, monggo mari kita amalkan bersama-sama. Paham nggih? Nah, monggo dilakoni sing iso. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.